Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma a priori dalam menerapkannya di sebuah sistem eh, data sheet transaksi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nawir, NIM 1 NIM saya itu apa ya? 4610124007. Nah, di sini kita telah diberikan sebuah program dengan lengkap dengan datasheet-nya. Nah, di program ini eh, kita akan menerapkan algoritma a priori itu sendiri. Nah, eh, tugas kali ini kita akan menentukan processing untuk 2 item dan 3 item. Nah, pada program ini telah disediakan untuk program 2 itemnya itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi tugas kita selanjutnya kita akan melanjutkan program ini ke program 2 item. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan langkah-langkah mulai dari penguploadan datasheet sampai ke program 3 item itu sendiri. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa algoritma a priori itu adalah sebuah metode analisis yang digunakan dalam data mining untuk menemukan item set yang sering muncul dalam sebuah datasheet transaksi. Jadi kita dapat dengan mudah menentukan pasangan barang yang sering dibelanjakan oleh customer. Jadi bisa dipasangkan dalam sebuah rak atau tempatnya agar lebih memudahkan customer. Jadi dalam program ini pertama-tama kita akan mengupload datasheet-nya. Jadi contoh datasheet-nya di sini ada beberapa jenis barang. Nah, untuk transaksi pertama itu ya barang yang dibelanjakan adalah pena, roti, mentega. Nah, untuk pembelanjaan atau transaksi kedua itu ada 4 barang, roti, mentega, telur, dan susu. Sedangkan transaksi ketiga itu ada buncis, telur, susu, dan untuk transaksi 4 roti, mentega, dan untuk transaksi kelima roti, mentega, kecap, telur, dan susu. Jadi kita akan menentukan barang-barang mana saja untuk 2 item dan 3 sheet-nya itu yang sering dibelanjakan oleh customer. Jadi lanjut ke processing single itemnya. Jadi kita akan menentukan dulu item pertamanya atau satu itemnya. Nah, perintah ini digunakan untuk membentuk variabel list tunggal dari yang semua list dalam list ini. Jadi kita akan menentukan berapa kali muncul mentega itu sendiri, pena, roti, dan telur, dan lain-lain. Jadi untuk programnya sendiri itu seperti ini. Jadi jadi kita akan menentukan sebagai variabel item satu ini sebagai variabel untuk menyimpan data berupa list tunggal. Jadi kita coba jalankan di sini. Nah, di sini sudah muncul. Sebenarnya di sini terkendala jaringan. Nah, di sini sudah muncul semua jenis barang yang dibelanjakan dari transaksi 1 sampai transaksi 5. Di sini ada roti, mentega, susu. Di sini disusun secara sesuai dari transaksi 1 dan sampai 5. Dah, selanjutnya kita akan untuk data item 1 ini kita akan memasuk untuk mengkonversi hasil konverter dalam directory itu. Jadi kita akan menentukan berapa kali muncul pena, roti, mentega, dan lain-lain. Jadi di sini sebelumnya saya akan menggunakan library counter. Nah, ini dan untuk menentukan item satunya kita menggunakan word counts untuk sama dengan counter item satunya. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita akan menentukan frekuensinya berapa kali dibelanjakan.
Nah, di sini pena dibelanjakan 1 kali, roti 4 kali, mentega 4, telur 3, dan susu 3, buncis 1, dan kecap 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah total transaksinya. Untuk menghitung total transaksinya seperti ini, sebelumnya kita akan mengimplementasikan atau menentukan variabel pada datasheet itu. Jadi ini ada total transaksi. Kemudian untuk rumus untuk menghitung support untuk item tunggalnya seperti ini. Frekuensi dibagi total transaksi pada item itu. Coba kita jalankan. Nah, sudah muncul. Untuk pena 01 ini penanya sama dengan 0,2 atau 20%. Nah, rotinya 80%, mentega 80% atau 0,8 dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita akan menghapus item dengan nilai yang di bawah 0,4 atau yang akan kita hapus di sini adalah 20% atau 0,2. Langkah ini dilakukan untuk menggunakan directory atau comprehension untuk menyaring item-item yang supportnya tidak sama dengan 0,2. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, otomatis barang yang nilai atau presentasi pembelanjaannya itu di bawah 0,4 atau 20% itu akan hilang atau akan dihapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk atau mencari kombinasi dua item. Nah, iterasi melalui setiap transaksi dalam datasheet dan menggunakan fungsi combination ini. Jadi kita akan menggunakan library combination untuk mencari semua kombinasi dua item dalam setiap transaksi. Nah, untuk menemukan kombinasi dua item dari setiap transaksi itu, kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi kita tentukan dulu variabelnya yaitu support combination. Di sini akan kita sebagai library, sebagai tempat datasheetnya atau variabelnya. Jadi ini frekuensi dibagi dengan total transaksi. Oke, coba kita jalankan. Di sini jaringan. Sini mungkin saya langsung jalankan saja yang lainnya agar intinya nggak terlalu lama durasinya. Nah, sudah muncul. Jadi di sini semua produk dengan pembelanjaan support untuk kombinasi dua item itu akan muncul semua. Di sini juga muncul presentasi pembelanjaannya. Jadi untuk mentega dan pena ini setiap orang, hampir semua orang itu membelanjakan mentega dengan pena dengan persentase 0,2 atau 20%. Begitupun seterusnya. Kita lanjut, yang akan kita ambil itu adalah di bawah 0,4%. Nah, di sini kebetulan yang di bawah 0,4% itu cuma ada yang 20% atau 0,2% atau 0,2. Jadi kita akan hapus
value yang 0,2. Jadi untuk kita menggunakan di sini directory convention untuk menfilter item seperti yang ada pada ini. Jadi kita akan menghapus value yang nilainya 0,2. Ini. Jadi setelah kita hapus, maka muncul 5 transaksi di mana yang sering dibelanjakan itu dengan 2 item barang yang sering dibelanjakan secara bersamaan, yaitu ada mentega roti, mentega susu, mentega telur, roti susu, roti telur, dan susu telur dengan presentasinya yang ini. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita akan memproses nilai confidence-nya. Jadi di sini kita akan berfokus untuk proses penghitungan untuk nilai confidence-nya. Di sini materinya belum masuk ke proses nilai lift. Jadi saya akan jelaskan di sini mengenai penghitungan confidence untuk 2 item set. Nah, confidence sendiri itu merupakan rasio dari super kombinasi terhadap super item lama. Jadi di sini kita akan menghitung super individunya dulu untuk setiap item. Di sini sudah dihitung seperti ini, dan selanjutnya kita akan menghitung confidence untuk setiap kombinasi 2 item yang tidak terhapus atau yang ke-6 transaksi ini. Jadi kita akan lanjut dengan menghitung. Jadi untuk menghitung confidence itu kita akan menggunakan rumus yaitu super combination dibagi super X seperti ini. Jadi super X itu dari nilai sini, dari super individu. Jadi super kombinasi atau yang ini super kombinasinya yang semisal mentega pena nilai yang ini mentega roti dengan nilai 0,8 kita akan bagikan dengan nilai X atau super itemnya. Oke. Jadi nilainya itu ini mentega roti dengan confidence 1,0 atau 100%. Jadi customer yang membelanjakan mentega pasti membelanjakan roti secara bersamaan dengan tingkat confidence itu 100% dan seterusnya. Begitupun mentega susu dan mentega telur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan untuk menghitung support untuk 3 atau kita akan mencari dulu kombinasi 3 item setnya. Sama seperti langkah sebelumnya yang di 2 item, kita akan menggunakan library combination dan untuk mencari semua kombinasi 3 item dalam setiap transaksi. Jadi untuk menghitung kombinasi mencari kombinasi 3 item setnya, kita itu akan menggunakan rumus yang ini juga, sama seperti 2 item set sebelumnya. Jadi coba kita jalankan seperti ini. Jadi kita cukup modifikasi programnya itu di bagian ini dan juga beberapa variabelnya dari 2 item set itu tadi, program 2 item set. Nah, di sini sudah muncul beberapa produk yang 3 item set itu yang sering dibelanjakan bersamaan. Nah, ini sama untuk langkah yang sebelumnya yang di 2 item set itu, yang kita akan menghapus bagian yang mempunyai value 0,2. Di sini banyak yang mempunyai value 0,2. Jadi kita akan hapus dulu menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Sama seperti rumus yang sebelumnya. Nah, di sini nilai atau produk yang sering dibelanjakan dengan di atas 0,4% atau selain dari 0,2 itu sendiri, yang ada cuma ada 4 transaksi. Dan rata-rata nilai dari 3 item set ini adalah 0,4 atau 40%. Nah, yang terakhir kita akan menghitung confidence dari 3 item set itu. Sama juga seperti di
pada penghitungan confidence untuk nilai dua item set itu. Tapi yang membedakan di sini kita akan membagikan antara support item yang A kombinasi B seperti itu. Jadi kombinasi item set yang set dan Y-nya. Jadi support item support Y dan support X. Jadi pada pemrograman ini kita akan menghitung dulu support individu untuk setiap item seperti ini. Kemudian kita akan menghitung confidence untuk setiap kombinasi item 3 atau yang untuk 4 transaksi ini. Seperti ini. Untuk menghitungnya kita akan menggunakan rumus yang ini, support kombinasi 3 dibagi dengan support X dikali support Y. Maka didapatlah hasil ini dengan mentega roti susu. Nah, seperti ini. Mentega roti susu dengan tingkat confidence itu 0,4% atau 40%. Mentega roti telur 0,4, mentega susu telur 0,3, dan roti susu telur 0,3%. Jadi itulah program a priori atau algoritma a priori menghitung confidence confidence dari 2 item set dan 3 item set itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.